Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 28 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup,
Terima kasih Engkau sudah izinkan kami untuk kembali bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, bugar, dan Kau berikan kami nafas yang baru ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau buka hati dan telinga kami, supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga dengan tema Roh Kudus Menyatukan. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang tempat wisata Watu Lawang atau Batu Lawang di dekat kota Cirebon, Jawa Barat. Dan di belakang kita adalah pemandangan di sekitar tebing Watu Lawang. Kita dapat melihat betapa indah alam ciptaan Tuhan. Batu-batu padas, gunung-gunung padas, yang berpadu dengan hijaunya pepohonan, membuat hati kita menjadi sejuk, siap untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang tadi sudah dibacakan, yang menjadi titik berat adalah kata satu, yang Paulus sebutkan sebanyak 3 kali. Dalam satu roh, menjadi satu tubuh, diberi minum dari satu roh. Ini mengindikasikan bahwa semua orang percaya bisa bersatu dan dijadikan satu oleh kuasa Roh Kudus. Maka gereja bukan semata-mata didirikan oleh manusia, tetapi didirikan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Ini adalah komunitas yang terbentuk secara supranatural dan bersifat rohani. Sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dunia. Hal ini membuat kita memandang gereja sebagai sesuatu yang spesial dan unik. Bukan sekedar perkumpulan manusia seperti perkumpulan penyuka goes sepeda, klub pedal, tim basket, dan sebagainya. Ini adalah komunitas yang disatukan secara khusus oleh Roh Kudus melalui penebusan darah Kristus. Maka komunitas gereja tidak boleh seperti komunitas luar lainnya, yang berkutat hanya pada kesamaan hobi dan canda tawa, tetapi komunitas yang bersifat spiritual untuk membangun kerohanian masing-masing. Komunitas yang disatukan oleh Roh Kudus ini melampaui keterbatasan bahasa, perbedaan etnis, geografis, kondisi sosial, denominasi gereja, dan zaman. Bahasa tidak lagi menjadi penghalang sebab berita Injil saat ini sedang disebarkan lewat penerjemahan Alkitab menjadi bahasa-bahasa daerah yang ada. Dan barang siapa yang percaya lewat pemberitaan itu, ia akan menjadi satu keluarga dengan seluruh orang percaya meskipun beda bahasa. Perbedaan etnis tidak menjadi penghalang sebab baik orang Yahudi maupun orang Yunani semuanya dibaptis dalam roh yang sama. Perbedaan status sosial tidak menjadi penghalang sebab roh yang sama menerima baik budak maupun orang merdeka. Perbedaan geografis dan zaman tidak menjadi penghalang sebab dimanapun ada orang percaya di lokasi itu, termasuk orang-orang yang sudah lama mati, walaupun sudah berbeda zaman dengan kita, secara spiritual disatukan menjadi keluarga. Begitu pula dengan denominasi yang berbeda-beda, disatukan dengan roh yang sama, meskipun tiap denominasi memiliki ciri khas sendiri. Sungguh unik sebab kita seperti memiliki saudara kandung yang berbeda bahasa, etnis, zaman, dan golongan. Mengetahui bahwa roh telah menyatukan kita lewat darah penebusan Kristus, mari bersikap sebagai saudara bagi saudara seiman kita. Peduli kepada satu sama lain dengan ikatan kasih dan damai sejahtera. Roh Kudus menyatukan kita
sehingga kita dapat bersikap sebagai saudara-saudara bagi saudara-saudara kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini ada banyak perbedaan di antara anak-anak-Mu, di antara sesama orang Kristen. Perbedaan suku, bahasa, perbedaan denominasi gereja. Tetapi pagi ini kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kami seharusnya tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang denominasi gereja, tapi kami boleh melihat bahwa kami adalah sama-sama pengikut Kristus. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang percaya kepada Kristus, memandang mereka sebagai satu keluarga, dan kami adalah keluarga besar di dalam Kristus. Ini tekad kami untuk belajar mengasihi sesama orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.